Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan bahas sesuatu yang menarik menurut gue. Salah satu tokoh yang menginspirasi, dan ini salah satu tokoh dunia. Ini bukan tokoh sembarang tokoh, bukan tokoh kemarin yang baru viral, tapi ini adalah tokoh dunia. Seorang presiden. Dan di video kali ini gue akan bahas soal Abraham Lincoln. Yang pasti gue akan bahas cerita dia soal brewoknya ya. Gue gak akan bahas cerita dia tentang perjalanan hidup. Gue akan bahas mungkin perjalanan hidup sedikit yang ada hubungannya dengan brewok. Nah, di video kali ini gue akan ngomongin kenapa Abraham Lincoln dia punya brewok bisa jadi sangat terkenal. Sebenarnya kalau kita mau lihat lagi ya, ini dari yang gue dapat dari 45 presiden yang udah menjabat di Amerika. Yang brewokan itu bukan cuma Lincoln. Jadi pasti orang bakal nanya, kenapa Lincoln aja yang terkenal tentang brewoknya? Kenapa yang lain enggak gitu? Jawabannya, karena si Abraham Lincoln itu dia adalah presiden Amerika pertama yang brewokan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat lagi, dari 45 itu yang brewok ada 4. Dari yang gue dapat ada 4 ya. Misalnya kalau mungkin ada sedikit kesalahan atau apa, kalian bisa koreksi di kolom komen. Abraham Lincoln tuh dia presiden ke-16 dan ada presiden nih gue sambil lihat datanya karena memang namanya cukup susah ya. Jadi gue nggak hafal juga namanya. Dan gue juga akan kasih lihat gambarnya untuk kalian supaya kalian tahu. Nah, yang pertama ada si Rutherford B. Hayes. Nah, dia tuh jenggotnya kayak gini. Ntar gambarnya akan ada di sini. Itu dia presiden ke-19. Yang kedua ada James A. Garfield. Dia presiden ke-20. Dan yang terakhir ada Chester Alan Arthur, dia presiden ke-21. Tapi itu dia jenggotnya kayak model jenderal perang gitu ya. Gue dapet di suatu situs katanya kalau modelnya kayak gitu, itu disebutnya adalah jenggot atau brewok model jenderal perang. Yang gue kurang ngerti, kenapa presiden dari urutan ke-19 sampai ke-21 dia melihara jenggot, sedangkan sisanya ke belakang paling banter-banter tuh kayak dia cuma pelihara kumis aja atau kebanyakan mulus. Nah, nanti filosofinya sebenarnya bakal ada juga di cerita tentang Abraham Lincoln ini, kenapa orang-orang zaman dulu walaupun mereka bisa nemuin brewok karena memang gennya orang barat gitu kan, memangnya yang gennya udah bagus dan gak ada masalah untuk mereka untuk nemuin brewok. Jadi mungkin untuk kalian yang memang pernah ngikutin ceritanya tentang Lincoln, tahu tentang sejarahnya, pasti kalian tahu bahwa di awal karirnya Lincoln dia nggak nemuin jenggot sama sekali. Nah, ini awalnya terjadi pada tahun 1858, di mana dia sempat menawarkan diri sebagai senat. Dia mencalonkan diri sebagai senat, tapi sayangnya di sana dia nggak kepilih sebagai senat. Jadi dia nggak menang, dia calonin diri dan dia nggak menang. Walaupun di tahun 1858 Lincoln nggak berhasil jadi senat, tapi di sana kampanyenya itu dia menarik perhatian dunia, dia menarik perhatian Amerika, bahwa kampanyenya itu bagus, memberikan efek yang positif. Makanya dia udah mulai jadi pusat perhatian dunia. Pada tahun 1860 dia melakukan pidato yang cukup terkenal di Union Cooper, New York. Dia menolak yang namanya perbudakan. Jadi ini memang orang cukup inspiratif ya, ini si bapak brewok ini ya. Jadi tokoh karakter yang brewok ini selain memang cerita brewoknya bagus, dia juga cukup menginspirasi ya. Kelakuannya positif juga, dia menolak yang namanya perbudakan. Di sini gue akan bacain kutipan dari dia tentang di tahun 1860 tentang perbudakan. Jika ada deskripsi pribadi tentang saya, dapat dikatakan bahwa saya kurus, berkulit gelap, berambut hitam kasar dengan mata abu-abu. Begitu tulis Lincoln kepada Joseph J. Lewis di artikel Chester Country pada tahun 1860. Nah, jadi di sini bisa kita tahu ya bahwa pada orang Amerika zaman dulu yang akan gue bahas, yang tadi udah gue singgung sedikit di awal video, pada orang Amerika zaman dulu itu jenggot itu merupakan lambang kayak, kalau kalian mukanya mulus itu tuh lambang kayak kemapanan atau kayak orang-orang yang berkuasa lah. Makanya kalau kalian lihat kenapa Abraham Lincoln jadi presiden pertama yang brewokan padahal dia presiden ke-16 ya. Kita bilang bahwa gen barat, gen bule atau gen orang Amerika itu dia 80% atau mayoritas brewokan. Tapi kenapa 15 presiden sebelumnya, sebelum Lincoln, dia milih nggak brewokan? Karena tadi gue bilang bahwa brewokan pada zaman dulu itu lambang dari kemiskinan, kayak pemberontakan, kapitalis.
Sedangkan mulus itu lambang dari kemakmuran, kekayaan, dan lain-lain. Pokoknya intinya brewok itu lambang yang jelek dan mulus itu adalah lambang yang bagus. Sehingga waktu di sana gitu ya, di tahun 1857-an, ketika seorang jurnalis kayak dia jalan-jalan di tengah kota, dia jalan-jalan di sekitaran kota dan dia melihat warga di sana gitu. Itu 2/3-nya brewokan karena mereka orang yang istilahnya banyak yang numbuhin jenggot untuk memberontak gitu, kayak anti perbudakan dan lain-lain, anti kapitalis. Makanya banyak banget dari rakyat-rakyat di sana yang memang numbuhin brewok. Nah, singkat cerita, di 1860 si Lincoln ini dia nyalonin diri jadi presiden. Dia nyalonin diri jadi presiden dan udah kayak tinggal sisa 2 gitu. Lalu ada seorang kayak bapak-bapak, dia pulang. Gue nggak tahu bapak-bapak ini siapa, dan dia ngasih 2 calon ke si anaknya, kayak lu dukung yang mana, lu pilih yang mana gitu. Dan si anak ini sebenarnya dia pendukung Lincoln. Nah, si anak ini dia namanya adalah Grace Bedell. Dia nulis surat. Si Grace Bedell ini dia adalah pendukung Lincoln dan dia punya 4 saudara, mayoritas dukung Lincoln deh. Jadi mungkin karena mayoritas dukung Lincoln, dia ada 4, mungkin 3 dukung Lincoln dan 1 enggak. Dan dia nulis gini di suratnya di tanggal 15 Oktober 1860. Saya punya 4 saudara dan sebagian dari mereka memilih Anda. Namun jika Anda membiarkan kumis dan janggut Anda tumbuh, saya akan mencoba mengurus sisanya agar sisanya memilih Anda. Jadi mungkin 3 udah dukung Lincoln dan 1 belum. Kalau Lincoln numbuhin jenggot, ini yang 1 ini bakal dia urus supaya milih Lincoln, bakal dukung juga. Dan akhirnya Lincoln numbuhin brewoknya sampai terakhir, sampai dia meninggal ya. Brewoknya juga sebenarnya cukup ikonik kalau kalian lihat. Dia kadang brewoknya agak di bawah, kadang agak naik juga, dia cuman nggak tumbuhin kumis aja. Sebenarnya saya merasa penampilan saya oke-oke saja sebelum adanya brewok. Tapi ternyata itu hanya pemikiran saya saja. Dan menurut pemikiran orang lain ternyata penampilan saya itu cukup parah sebelum adanya brewok. Mereka bilang bahwa di pipi saya terlalu ke dalam. Dan setelah saya melihat lagi pada cermin, ternyata benar juga pendapat dari mereka, terutama pendapat dari gadis itu. Dan makanya akhirnya saya mencoba untuk menumbuhkan brewok dan saya merasa cukup percaya diri, berwibawa, dan hidup saya jauh lebih baik sejak adanya brewok. Nah, kenapa gue bisa bilang bahwa cerita Lincoln ini merupakan cerita yang bagus ya? Karena dia bisa ngubah image brewok yang tadinya jelek jadi image yang jadi bagus gitu. Sama sekarang sama kayak di Indonesia gitu. Image brewok masih lebih jelek dibandingkan muka mulus gitu. Orang tetap mikirnya bahwa brewok kotor sebagainya. Padahal kalau misalnya mau kalian tahu, brewok itu mahal men numbuhinnya gitu. Kalau misalnya kalian nggak ada dan kalian mau, itu kalian butuh effort, kalian butuh uang. Makanya image brewok itu sebenarnya nggak kayak gitu. Walaupun di Indonesia juga mungkin kalian masih suka dengar mitos, misalnya kalau anak kayak punya anak perempuan dan nyapunya nggak bersih, apa dikasih tahu, wah kalau nyapunya nggak bersih dapatnya yang brewokan gitu. Ya so what gitu, misalnya kalau memang dapatnya yang brewokan dan terus ganteng ya udah gitu, karena brewok tuh image-nya nggak sejelek itu. Makanya kenapa gue bisa bilang bahwa Abraham Lincoln ini salah satu tokoh yang menginspirasi, karena dia bisa mengubah satu image yang tadinya brewok jelek gitu, dia ubah jadi brewok itu oke, brewok tuh nggak masalah gitu. Ketika dia udah jadi presiden, dia tetap brewokan, karena presiden tuh kayak dia orang nomor satunya gitu. Ketika dia brewokan, ya berarti brewok tuh nggak ada masalah gitu. Dan bahkan sampai sekarang orang-orang sana banyak banget yang brewokan. Oke, jadi segini aja cerita di video kali ini soal tokoh yang inspirasi, Abraham Lincoln. Menurut gue dia salah satu bapak brewok dunia. Oke, sekian, gue Koko Brewok pamit dulu.